10.000 atau 12.000 jadi 16.000. Ya, jadi apakah Jokowi membuat Indonesia makmur? Ya, secara keseluruhan ya akhirnya enggak. Walaupun banyak sekali proyek-proyek, ya nanti proyek-proyek investasi semua. Bisa tiba-tiba kolab Indonesia kalau begini caranya. Makanya nggak heran Jokowi bagi-bagi izin tambang ke NU, ke ormas-ormas agama, ya kan? Supaya NU nggak bisa ngeritik, supaya dengan bersembunyi di balik agama Jokowinya. Karena dia ternyata banyak dosanya, saudara ini ya Jokowi ya. Belum lagi duitnya dia banyak di Cina yang kita nggak tahu. Jadi kalau 2030 Indonesia bubar bisa. Kalau dengan caranya begini ya bisa ya. Harus diselamatkan buru-buru. Harus diselamatkan buru-buru. Oh. Jadi Ahok itu dikorbankan oleh Jokowi. Ya. Tadi saya dengarkan Ahok dengan mata najwa ya. Ternyata Ahok pun dikorbankan oleh Jokowi, saudara. 30 Indonesia bubar, ya mengapa bisa begitu? Kalau Prabowo tidak segera mengambil keputusan untuk bersahabat dengan Israel, karena itu beritanya sudah santer ya, sudah santer ya di Indonesia, ya berkat channel kita juga yang menginformasikan kalau Prabowo menerima dana dari Israel ya. Ya, dana Prabowo terima dana dari Israel. Prabowo serukan Israel Hamas hormati hukum perang adanya ya. Prabowo terima dana Pilpres. Ya, saya baca di mana ya. Jadi santer sekali ya. Prabowo terima dana Pilpres. Terima dana Pilpres dari Israel. Kan ya. Sebentar ya, nanti saya ambil cari ya. Jadi Prabowo itu ini ya. Nongol di surat kabar Jerusalem Post, Prabowo disebut cari sokongan Yahudi untuk nyapres. Ya ini, tapi ada yang lebih kejam ya, ada yang lebih sadis ya. Ngomongnya langsung ya dari watak. Kalau tadi ada ya, miskin dana kampanye, Prabowo minta sumbangan. Kan ya. Jadi ada cuma satu ya, tapi ada yang lebih ini ya, yang baru Januari Februari itu ya. Nanti kita cari ya, baru Januari Februari. Yang ada cuma ini tadi ya. Nongol surat kabar Jerusalem Post adanya itu ya. Kan nanti ada ya, adanya cuma ini ya. Sokongan Yahudi untuk capres. Bukan ini, ada yang lebih. Prabowo diduga ya menerima dana dari Israel dalam di TV One atau di mana atau di Kompas ya, saya lupa itu ya. Nah, kalau Prabowo tapi kita tahun kemarin sudah bahas ya, bulan Desember ya, Prabowo pasti menang saya bilang ya. Karena apa? Karena dia terima dana dari Amerika, dari Israel. Nah, saudara,
Kalau Prabowo benar-benar menerima dana dari Israel dan dia tidak segera merealisasi ya hubungan, oh iya ya, Prabowo, ini judulnya ini ya, Prabowo dengan Israel, mungkin judulnya ini. Ini ya, belum ada bukti katanya ya, Januari ya, belum ada bukti. Klaim mengatakan Israel berada di belakang pencapresan Prabowo ya, belum ada bukti. Nah nih, salah satunya itu ya. Jadi ada Prabowo disebut upayakan normalisasi relasi Israel. Ya, Prabowo disebut upayakan normalisasi RI Israel. Ya, terus dan seterusnya lah itu ya. Tadi udah ketemu dua ya. Jadi intinya Prabowo kalau dia berhasil membuka normalisasi Indonesia Israel, Indonesia akan selamat, saudara. Ya, dua cara untuk Indonesia bisa selamat. Tukar mata uangnya dengan renminbi, artinya Cina, harus di bawah Cina, Indonesia harus merapat kepada Cina, karena Barat sudah nggak percaya. Eropa, Amerika sudah nggak percaya, sudah anggap Indonesia ini mambu entut. Tetapi kalau Indonesia segera merapat ke Cina, Indonesia selamat. Ya, syaratnya apa? Singkirkan para Habib itu. Singkirkan para Habib. Kalau Anda tidak menyingkirkan para Habib, orang Cina juga nggak mau, saudara ya. Dua, ya, merapatlah ke Israel. Jamin selamat. Tak jamin Indonesia lolos. Ya kalau kamu mau menunda lagi 10 tahun lagi kerenya ya enggak apa-apa. Ya kere mau 10 tahun lagi Pak, enggak apa-apa Pak. Ya enggak apa-apa, kere 10 tahun lagi. Tapi kalau kamu ingin lolos dari krisis, ini kan Indonesia sudah krisis sekarang nih. Ya negara-negara lain belum krisis, Indonesia sudah krisis sekarang nih. Dolarnya sudah 16.400 kan. Kalau kamu merapat ke Israel, Indonesia, atau merapat ke Cina, kamu lolos. Kalau merapat ke Cina, cara yang lebih susah. Karena kamu banyak sekali menukar renminbi segala macam ya. Tapi kalau kamu merapat ke Israel, itu cara yang mudah. Ya, dua-duanya caranya sama. Kamu singkirkan para Habib, para pembenci Israel. Ya, karena Gus Dur sudah bersumpah. Dia, selama dia menjabat sebagai presiden, ya selama dia masih hidup, dia akan berpihak kepada Israel loh. Ya, Gus Dur itu ya sudah bersumpah kan? Gus Dur bersumpah. Gus Dur bersumpah bela Israel. Ini kan? Mana nih? Ingat ya, selama saya masih hidup katanya, saya akan membela Israel. Gus Dur ya, Gus Dur bela Israel. Ya, ini sampai 2023 ya. Naik ya. Sebentar. Bukan ini ya. Nominal nominal utang ya. Coba bayangin tuh. Jokowi menjabat 2000 berapa tuh? 2015 ya, coba. Dari 2000 triliun, 4 kali lipat loh utangnya loh. Ya, dari 2014 kan Jokowi menjabat kan. Dari 2014 ya kan sampai 2024. Naik 2 kali lipat tuh utangnya Indonesia bayangin. 4 kali lipat, sorry, kalau 2 kali lipat, naik 4 kali lipat. Ya kan? Dari sini, dari 2000 sekian,
sampai jadi 8.000, ya kan? Ini zamannya Jokowi menjabat sampai hari ini kan, selesai kan? Jadi kalau 2030 bisa bubar bisa. Kalau dengan caranya begini ya bisa ya. Harus diselamatkan buru-buru. Harus diselamatkan buru-buru. Oh, saudara saya belajar manajemen, saya nggak ngawur nih ngomong begini, saya nggak ngawur ya. Saya benar-benar ya dolarnya sudah tembus 16.400 lagi hari ini ya. Aduh, kacau nih Indonesia nih. Coba dolar hari ini berapa nih? USD 16.200 ya, 16.200. Ya, 16.200 ya. Ambil yang 5 years. So. Ya kan? Zamannya Jokowi, dolarnya naik terus saudara ya. Gila. Oh, dari 2014 ya di kisaran 10.000, ya kan? Ini kan 2014 hari di sini dari 10.000 sampai 16.000 ya. Zamannya Jokowi ya, dari 10.000 sampai 16.000. Utangnya dari 2.000 jadi 8.000. Zamannya Jokowi dari 2.000 jadi 8.000 triliun ya, 2.000 triliun jadi 8.000 triliun, 4 kali lipat. Dolar zamannya Jokowi dari sekitar 10.000 atau 12.000 jadi 16.000 ya. Jadi apakah Jokowi membuat Indonesia makmur? Ya secara keseluruhan ya akhirnya enggak. Walaupun banyak sekali proyek-proyek, ya proyek-proyek investasi semua. Bisa tiba-tiba kolab Indonesia kalau begini caranya. Makanya nggak heran Jokowi bagi-bagi izin tambang ke NU, ke ormas-ormas agama, ya kan? Supaya NU nggak bisa ngeritik, supaya dengan bersembunyi di balik agama Jokowinya. Karena dia ternyata banyak dosanya, saudara nih ya Jokowi ya. Belum lagi duitnya dia banyak di Cina yang kita nggak tahu, ya. IKN juga bangkrut, ya. Kalau bukan karena orang Tionghoa, IKN udah kolaps ya. Karena kita tahu investornya IKN adalah perusahaan Tionghoa semua, sama BUMN tentunya ya. BUMN sama perusahaan Tionghoa. Bahkan Sari Toga saja sama perusahaannya Erick Thohir aja nggak mau investasi, ya. Orang Tionghoa semua yang di IKN. Ya, coba belajar Anda berpikir yang logis, yang rasional. Tadi informasi kan informasi sederhana, ini kan informasi sederhana. Ya, dolarnya dari 10.000 jadi 16.000. Ya, utangnya dari 2.000 jadi 8.000 triliun. Ya, 2.000 triliun jadi 8.000 triliun. Bikin proyek IKN, ya bagus, IKN-nya bagus, saudara ya. Niatnya benar, saya setuju. Cuman ya karena itu tadi, karena Jokowinya mencela-mencele. Kalau Jokowi tidak mencela-mencele, dia tegas, ada kepastian, saya yakin yang dukung banyak. Cuma Jokowinya nggak berani, ya, mencela-mencele. Nah, semoga Prabowo jangan mencela-mencele nih. Harusnya Prabowo berani. Ya, sekarang kayak Ahok aja sekarang ya Ahok pun ternyata dari pengakuannya Ahok itu bukan sahabatnya Jokowi loh, ya. Jadi Ahok itu dikorbankan oleh Jokowi. Ya, tadi saya dengarkan Ahok dengan mata najwa ya. Ternyata Ahok pun dikorbankan oleh Jokowi, saudara. Nah ini menjadi masalah besar. Nah, bagaimana nih perang Habib lawan NU ini? Nah, kita belum tahu nih sampai seberapa kerasnya nih. Ya, ternyata Jokowi itu pro
sama Anies ya, waktu zaman dulu itu ya, digajluk Jokowinya sama apa Ahok ya sama Jokowi, dikorbanin sama Jokowi. Jadi selama ini yang kita mengerti kan Ahok berkorban demi Jokowi, tapi ternyata memang digajluk sama Jokowi, dikorbankan ya si Ahok itu ya. Oh, dari statementnya itu tadi ya, coba ya di bagian mana? Ini judulnya ini ya, Anda lihat, judul Anda lihat, ini ya. Oke, ya Pak Teddy, shalom Pak Teddy. Mana nih saya spotlight. Kalau Ya, shalom. Shalom Pak Teddy. Hmm. Ya, oke. Jadi kita dilihat ya bagaimana perkembangan politik yang ada di Indonesia. Ya, bagaimana IKN. Ya, kalau saya lihat Ahok nggak ini ya saudara ya, masih nggak berani ngomong ya, Ahok tidak berani bilang. Tapi dia dan di bagian ini dia, saya lagi cari tadi ya, yang Ahok bilang masalah Jokowi. Kalau dia itu dikorbanin. Ya, jadi kalau kita melihat politiknya Indonesia ini bukan bukan karena cinta Indonesia tadi Ahok bilang ya, bukan karena mengasihi Indonesia, bukan karena ingin membangun Indonesia, tetapi karena ya semua itu benar-benar politik yang kotor ya, ambisi-ambisi saja. Nah, bagaimana bisa membangun nggak bisa, ya Anda nggak bisa. Kalau Anda sungguh-sungguh mau membangun Indonesia, saya bilang ya, saya jadi presiden ya pasti Indonesia jaya. Walaupun saya nanti 2 tahun kemudian tembak mati, saudara ya, ada orang yang nggak suka saya tembak mati. Tapi tak jamin, saya pegang jadi presiden Indonesia pasti jaya Indonesia. Gampang banget soalnya duitnya ada, modalnya ada, alamnya ada. Ya, utangnya banyak nggak masalah, utang itu gampang. Saya bilang ya, kamu merapat ke Israel atau kamu merapat ke Cina, selesai utangmu. Ya, cuman masalahnya sekarang ini adalah tadi ya Ahok bilang tadi, kamu mengasihi rakyat Indonesia, mencintai rakyat Indonesia tidak, kamu mencintai bangsa Indonesia tidak, ternyata tidak. Ya, itu loh masalahnya. Ya, itu loh masalahnya. Sekarang kalau kita melihat kondisi seperti ini ya, dengan kondisi korupsi Indonesia yang luar biasa mengerikannya dan tadi ya kita balik lagi ke sini, dolar yang dari 10.000 jadi 16.000, ya utangnya tadi dari 2.000 jadi 8.000, ya memang sudah nggak ada harapan buat Indonesia. 2030 bubar ya pasti. Itu sudah nggak usah dipakai dukun, pakai paranormal, pakai segala macam, udah jelas kelihatan bangkrut Indonesia. Ya, karena korup, semuanya korup. Tadi ya, apa namanya, kita katanya dihack ya, sistem data Indonesia diretas. Ya yang meretas mereka sendiri, yang meretas mereka sendiri intinya supaya mereka minta Menkominfo ditambahi anggarannya. Intinya supaya begitu saja. Ya. Intinya cuma minta ditambahin anggarannya saja. Nah, kalau Anda masih mau cerita begini, makanya kita kemarin minta Pak Ponto ya. Ini Pak Ponto masih sibuk terus, tapi Pak Ponto mau bicara tentang peretasan data ya. Ya, ternyata ini bukan pihak luar ya. Kalau tadi Ahok ngomong begitu dalam hati saya ini berarti bukan pihak luar, saudara. Jangan-jangan mereka meretas data mereka sendiri. Tujuannya mau minta anggaran, tambahan anggaran, ya, ya. Tujuannya cuma mau minta tambahan anggaran. Intinya mau korupsi dah, intinya begitu saja. Ya, minta tambahan jatah korupsi, intinya begitu. Ya mereka meretas datanya mereka sendiri, dah intinya begitu. Nah, jadi bagaimana dong? Ya susah. Kalau sudah begini Indonesia itu udah mental bom mati. Ya sampai nanti kamu juga kere kayak Venezuela, udah kere kayak di Zimbabwe itu, ya baru kamu nanti baru nyesel-nyesel kuasai Islam segala macam. Tapi sekarang Islamnya ya berkat channel kita ini, mereka sekarang mulai mendengar ya bahwa mereka menjadi budaknya para habaib. Mereka diperbudak oleh para habaib. Mereka mendengarkan. Ya, termasuk
semua usulan-usulan kita ya. Kalau kita lihat ya, semua solusi-solusi yang kita berikan, makan siang gratis. Tadi mau kasih solusi ya, makan siang gratis, gampang itu bikinnya. Sebenarnya gampang, makan siang gratis itu tidak susah, saudara ya. Anda hanya perlu melibatkan masyarakat. Serius, saudara ya. Prabowo hanya perlu melibatkan masyarakat sebagai CSR, ya, Corporate Social Responsibility. Semua dikumpulin di wilayah mana, nggak perlu pakai anggaran negara, saudara. Makan siang gratis, proyek makan siangnya Prabowo itu tidak perlu menggunakan anggarannya negara, ya. Tapi dengan apa CSR, ya, makmur nanti Indonesia itu. Nanti setiap proyek ditulis makan siang disponsori oleh gudang garam. Makan siang ini disponsori oleh Kalbe Farma. Makan siang ini disponsori oleh apalagi, saudara ya. Semua ya, oleh BCA, disponsori oleh Sinarmas, disponsori oleh KM Sampurna dan seterusnya ya. Semua ada itu selesai itu, saudara, proyek itu. Jangan kamu ngasih makan seluruh Indonesia pun sanggup. Gampang banget ya. Aduh, kita saja ya, saya cuma dengan modal YouTube saja kita bisa kasih makan 1.000 orang tiap hari. Ya, kita cuma modal begini ya. Yang penting kita punya pengusaha-pengusaha yang jago mengelola keuangan. Nah, kalau saya sendiri nggak bisa, harus ada tim, nggak bisa. Itulah manajemen. Kalau saya sendiri nggak bisa. Saya hanya punya visi, saya hanya punya memberikan inspirasi. Tapi yang memanage siapa? Harus orang yang jago. Pengurus Damaris, pengurus ya, harus yang jago, nggak mudah, ya. Nah, ini ada yang bilang masalah pengangguran, masalah pencari kerja, gampang juga. Masalahnya, kemarin saya sudah bilang, kalian kan impor barang dari Cina. Coba handphonemu, semua itu barang dari Cina. Tahu nggak, handphone Cina yang kamu pakai, itu perusahaannya milik orang Indonesia. Handphone Cina yang kamu pakai, pabriknya yang di Cina itu adalah punya orang Indonesia. Laptop atau barang elektronik apapun yang kamu pakai, ya pabriknya punya orang Indonesia. Tekstil apa pabriknya orang Indonesia. Loh, saya sering kesencen, saudara ya. Bukan pernah, saya sering kesencen. Jadi kita tahu ini produk ini pabriknya orang Indonesia, ini punya ini orang Indonesia yang berbahasa Cina. Jadi kamu sekarang ini ya, kamu menjadi project konsumtif, target marketnya orang Indonesia yang malas berbisnis di Indonesia, yang ingin berbisnis di Indonesia tapi malas berurusan dengan pemerintah. Ya udah, dia pergi aja di sini cuma buat buang barang saja. Pabriknya di sana. Yang senang siapa? Ya, rakyat Cina dapat lapangan pekerjaan. Kamu yang goblok. Banyak reka-reka sih kamu, banyak agama sih, mabuk agama. Karena agama. Kan goblok kamu itu, saudara. Mabuk kamu sama agama. Ya, itu. Nah, kemudian, saudara ya, wah, itu semua solusi-solusi kita ini udah banyak dipakai ya. Para habaib yang budak itu ya. Nah, termasuk tadi ya, masalah DNID itu ya. PKI ternyata yang bikin orang Islam. Nah, sekarang DNID ternyata habaib DNID-nya itu. Apalagi, saudara, masalah Israel, masalah Prabowo segala macam. Aduh, kita semua apa yang kita bicarakan di sini semua itu udah dipakai ya. Nggak ada channel setajam channel kita, nggak ada. Ada Pak Andi, ada Pak Teddy, ya, ada Pak Tobing, Pak Ponto. Itu kelihatannya ngalor ngidul kita ngomong, ngalar, tajam kita kalau ngomong ya, tajam. Nah, makanya saudara, viralkan channel ini supaya banyak yang mendengar. Banyak yang potong-potong loh, di tempat kita cuma yang nonton cuma 10.000, 12.000, di tempat lain yang nonton bisa 50.000, 100.000. Nggak apa-apa, ya, viralkan saudara. Anda boleh potong-potong video saya, bikin bagus. TikTok saya maupun ya YouTube saya boleh ya, diviralkan, bikin bagus. Solusinya sudah kita bilangin bolak-balik ya, sudah bilang. Nah, sekarang tinggal Anda harus selalu bicara.
Selalu bicara, 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 bicara. Karena kalau kamu nggak bicara, ya kamu nggak akan didengar. Tapi kalau kamu bicara di channel ini selalu ya, lihat ya waktu kita bicara tentang Prabowo, terus bahannya kita diambil sama para wartawan, saudara. Ya, diambil para wartawan, dipakai dari kontennya mereka, mereka investigasi dan seterusnya. Jadi ya apa yang Anda sampaikan di sini itu akan dipakai oleh para wartawan, oleh para pengambil keputusan. Karena Pak Toping ya juga secara berkala selalu memforward. Otomatis apa channelnya kita akan muncul di para menteri, para jenderal ini. Karena dia sudah pernah algoritmanya. Pak Toping sudah pernah kirim YouTube-nya, dikirim, ya kan? Lalu para jenderal ini, para menteri ini akan menonton dengan sendirinya, ya akan muncul di algoritmanya mereka. Gitu. Jadi omongan Anda pasti didengar. Direct, ya, direct langsung kepada pengambil keputusan. Serius ya. Jadi bicaralah. Bicaralah tapi yang bertanggung jawab. Sekeras apapun kamu, sesadis apapun kamu bicara, tapi bicaralah yang bertanggung jawab. Dengan ilmu, jangan cuma asal kentut doang ya. Pakai ilmu bicaranya. Oke, nah ini ada sawerannya nih. Tasya Manalu, Claudia Adriana, Yokus Eloy. Terima kasih, God bless you. Oke, sekarang kita saatnya untuk bersuara, saudara-saudara. Silakan, siapa mau mulai?